Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, dalam video ini alhamdulillah saya sekarang sudah berada bersama dengan teman lama saya. Ini perkenalkan, namanya Fuad. Ya. Panggilnya Mas Fuad atau Ya, Fuad bisa, Mansur juga bisa. Kalau dulu ya, panggilnya Mas Fuad aja lah ya. ya, boleh. Nah, Boleh. nanti Mas Fuad akan menceritakan apa ini di video ini? Ya, ceritakan pengalaman hidup apa curhat? Ya, Ya. lika-liku kehidupan lah. Ya, perjalanan Ya, pengalaman hidup lah ya, Pengalaman terutama hidup, ya. dalam mencari pekerjaan. ya, capai karir dari level operator sampai level manager ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan sekalian yang sekarang sedang bekerja di perusahaan. Hai teman-teman. Selamat datang di channel saya di Bintang 17. Channel yang berisi tentang berbagi informasi tentang investasi, fakta-fakta unik dari hewan yang luar biasa, aktivitas keluarga dan banyak yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagaimana di pekerjaan? Sekarang sudah berapa lama kerja di pabrik? Mungkin sebelum masuk ke pekerjaan, kita nanya tentang sudah berapa lama kita nggak ketemu nih. Oh. Ini mantan bos saya nih, pemirsa, teman-teman semuanya yang Ya, sedang menyaksikan video ini ya. video Jadi ini. kita udah nggak ketemu hampir 2 tahun atau 3 tahunan lah ya. Ya, jadi dulu Pak Sandi ini adalah teman akrab sekaligus bos saya. Ini yang diwawancara Dan- Mas Fuad loh, saya ininya. Jadi Saya pewawancaranya. ya, jadi luar biasa pertemuan hari ini. Qadarullah kita bisa bertemu lagi di siang hari ini. Iya. Ini pengen tahu nih, Mas Fuad kapan pertama kali bekerja? Masuk ke perusahaan? Ya, alhamdulillah ya, saya dari kecil itu udah biasa. Kalau pingin uang, pingin sesuatu itu lebih ke usaha sendiri, bukan dikit-dikit minta sama orang tua gitu. Bagus Jadi dong. lulus sekolah itu memang udah langsung berpikiran untuk saya harus merantau dan mencari pekerjaan. Jadi awal cari bekerja di perusahaan itu ya lulus sekolah SMA ya pada saat itu. Oh, Belum terpikir untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kuliah seperti itu, Pak Sandi. Oh, jadi lulus SMA itu kerja dulu Ya. sebelum kuliah. Ya, kerja dulu. Nah, berarti kuliahnya sambil bekerja ya? Ya, nantinya tuh kuliahnya sambil bekerja. Itu ada motivasi tersendiri itu sebelum masuk ke pendidikan lagi, belajar lagi. Gimana tuh ngatur waktunya antara bekerja dan kuliah? Ya, jadi kalau kita kan kuliahnya malam karena juga bukan di universitas yang modern juga ya, bonafit lah yang gede-gede. Jadi kita hanya sambil mengisi waktu yang luang dan mengisi tidak membuang-buang waktu lah seperti itu. Jadi membagi waktunya ya pulang kerja, sorenya kita berangkat kuliah seperti itu. Dan pada saat itu belum sebanyak sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya universitas, contohnya Universitas Pelita Bangsa dekat ini di Kalimalang gitu. Kalau dulu kita masih yang sedikit lah, dan anak-anak yang berpikir untuk saya harus kuliah nih, nggak boleh SMA doang, itu juga masih jarang. Jadi pada saat itu di perusahaan itu juga hanya beberapa orang gitu, hanya kalau bisa dihitung pada saat itu yang satu pekerjaan itu cuman berdua deh kayaknya, berdua pada saat itu. Yang lain ya pulang kerja main gini, tapi alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk berpikir yang lain gitu, dari teman-teman yang lain gitu. Jadi kita
kita pengen kuliah gitu. Tapi sebelum cerita ke situ sebenarnya ya ada lagi gitu Pak Sandi. Jadi awalnya itu kita beberapa lulus SMA lalu kita bekerja ya di perusahaan, dan kita memang benar-benar dari nol gitu, dari nol. Dan untuk sampai yang sekarang ya, sampai sekarang itu memang benar dari nol, dari bawah. Jadi operator Pak Sandi. Jadi dari operator. kita tuh mulai dari operator. Dan Itu tahun berapa jadi operator? ini tahun 2000 ya. Sekarang Ya. 2023 ya, baru ke level 23. manager ya. Ya, 23 tahun yang lalu. Perlu waktu 23 tahun ya Ya. untuk mencapai karir sampai ke ya. level manager ya. Kuncinya itu dua, yaitu sholat dan sabar. Tapi memang ada masa-masa di mana kita dapat ini nih, dapat apa ya? Oh iya nih, kita harus sabar. Kadang ada masa-masa yang memang kita masih pinginnya menggebu-gebu seperti itu, Pak. Nanti ada masanya kita introspeksi diri. Oh, sholat mana sih? Kenapa sih kita seperti ini terus gitu? Enggak ini gitu. Nggak bisa berubah, belum berubah dari yang untuk yang lebih baik seperti itu. Begitu ya. Kalau pertama operator itu di outsourcing apa langsung Ya, jadi karyawan tetap? Iya, outsourcing. Jadi kita tuh kontrak selama 6 bulan. Nanti 6 bulan lagi itu kita nyari lagi seperti itu Mas Andi. Oh, itu ya. Jadi ya dari tahun 2000 itu sudah sistemnya udah sistem kontrak teman-teman. Jadi Outsourcing. Kontrak outsourcing outsourcing. juga. Ya, jadi bagi teman-teman nih yang baru mulai bekerja atau baru lulus atau sedang bekerja atau kontrak, jangan berputus asa. Jangan namanya semangat saja, semangat. Terus cari teman-teman yang memang kegiatannya tuh positif ya, di rajin misal olahraga, tapi yang jelas imbangin dengan misal kalau orang Islam itu cari teman yang suka nyari kajian seperti itu, karena itu akan menjadi pintu pembuka untuk jalan kalau kita banyak teman itu kayak saya kenal Pak Sandi nih gitu, jadi terbuka relasinya dengan orang lain, kesempatan untuk berubah pun semakin terbuka lebar, karena informasi itu kita bisa dapatkan karena kita banyak channel lah seperti itu ya Pak Sandi. Waktu itu kerja di bagian apa? Jadi operator Pak, jadi megang mesin. Saya megang mesin ya berapa tahun tuh, hampir 5 tahun lebih lah kita kerja jadi operator pada saat itu. Tapi memang kita harus berani mengambil keputusan, dalam artian gini. Pada saat itu saya itu karena kerjanya kontrak, umur juga berjalan. Saya berpikir ini kalau saya ini mau cerita yang kuliah nih Pak Sandi nih. Jadi pada saat itu karena umur, kalau kontrak itu kan lama-lama umur habis. SMA pasti nggak kepake gitu. Ya makin tua. Makin tua. Seperti rambut saya ini. Jadi nggak kepake, pasti tereliminasi. Saya berpikir seperti itu. Wah, ini lama-lama bisa tereliminasi nih, dan karyawan enggak gitu kan. Nah, saya berpikir saya harus kuliah nih. Seenggak-enggaknya saya punya ijazah. Kalau kuliah itu kan nanti umur 30 pun masih laku seperti itulah gitu. Melamar walaupun jadi operator, kalau sarjana mungkin masih bisa ini, dan kesempatan untuk ke depan itu masih terbuka seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang misal masih di level SMA gitu, segera, maksudnya kalau bisa lanjutkan pendidikan, karena pendidikan ini ya salah satu pembuka pintu untuk jenjang karir seperti itu teman-teman. Jadi saat bekerja kalau pagi sampai sore kerja, sorenya itu kuliah ya, sampai malam. Atau bisa malam juga weekend ya, Sabtu Minggu baru kuliah. Malam Ahad kita juga masuk. Jadi saya juga bersyukur banget pada saat itu Allah memberikan kesempatan untuk saya diberi kesempatan untuk kuliah, walaupun yang di UI tapi pada saat malam kita kan masih muda ya, terus belum nikah, belum ini, pasti pada saat itu pasti cuman kegiatannya kalau malam Ahad tuh biasanya cuman main game, pacaran seperti itulah. Nah di situ alhamdulillah justru malam Ahad itu kita
ini mencari ilmu gitu sampai larut gitu kan. Alhamdulillah siapa yang berani berubah, berani mengambil nggak nyaman dulu di awal itu ya insya Allah Allah kasih jalan. Seperti itu teman-teman. Iya. Jadi untuk menghadapi hidup supaya mudah itu kita harus menjalani dulu masa-masa susah ya. Masa-masa sulit. Seperti itu Pak. Bukan dilihat orang yang udah sukses terus sukses, seneng ya gitu udah. Tapi tidak di balik kemudahan itu ada kesusahan. Dan di balik kesusahan itu ada kemudahan. Jadi tipsnya untuk yang lulusan SMK atau SMA ya lebih baik bekerja dan kuliah. Ya, jadi itu kombinasi yang bagus sekali sebenarnya. Jadi pada saat jadi itu kombinasi dalam arti gini, dunia kuliah kita tahu, dunia kerjaan tahu, jadi dua-duanya dibanding dengan yang ya itu rezekinya orang anak-anak yang bisa langsung kuliah, misal ke perguruan tinggi itu ya rezekinya dia dalam artian. Tapi perbedaannya kalau saat kuliah dia juga main-main doang, pada saat nanti dia lulus dia harus nyari kerjaan, itu pasti lebih prospek dan lebih akan tahan banting orang yang kerja sambil kuliah, karena dia akan udah ngerasain lah, oh dunia kerja kayak gini, dunia kuliah kayak gini, terus nyari duit itu susahnya kayak gini. Kalau yang kuliah dibiayain orang tua terus itu biasanya nggak tahu caranya ini menghargai inilah. Ya memang dunia orang beda-beda ya, tapi yang saya rasakan ya kita akan lebih dewasa di situ teman-teman. Jadi setelah jadi operator naik ke staff atau langsung supervisor ya? Enggak, saya jadi pada saat itu memang. Terus ini satu lagi Pak tadi, circle kita itu harus kita perbaiki juga. Jadi circle. Iya, jadi orang-orang dekat kita juga, kita temennya siapa yang kayak tadi saya bilang, gitu. Cari teman-teman yang memang ini. Terus di perusahaan juga bukan lagi jadi kadang kalau temennya sesama operator terus ya kamu akan jadi ya nggak ada berkembangnya gitu. Tapi sesekali kamu nggak apa-apa bertanya dekat dengan misal atasan kamu. Terus selama itu pekerjaan juga kamu jangan ngeluh, tetap jalanin. Temen kamu mau bilang apa, wah cari muka cari ini, abaikan. Karena lillah, niat kamu lillah gitu. Ya, jadi lakukan yang terbaik sesuai dengan tugasnya. Iya, sesuai dengan tugasnya. Walaupun sampai malam nih gini, ya jalanin aja selama itu pekerjaan. Dan orang-orang yang orang-orang dekat Anda itu mempengaruhi perkembangan karir juga gitu. Contohnya seperti maksudnya dulu saya nggak tahu kenapa deket sama leader saya dulu. Jadi sering disuruh karena kuncinya cuma satu sih sebenarnya kalau di dunia pekerjaan itu attitude sama kamu kalau selama itu pekerjaan jangan dilawan atasan kamu. itu kuncinya. Maksudnya ya kamu disuruh ya jalanin walaupun ini kan bukan kerjaan saya, enggak. Kalau jadi selama itu pekerjaan dan benar jangan membantah seperti itu. Jadi attitude itu penting banget teman-teman dunia pekerjaan. Ya, dan jangan mengeluh gitu. Jangan menjelek-jelekan perusahaan teman-teman sendiri yang misalnya perusahaan saya gini, tapi kamu juga nyari makan di situ, itu yang kesalahan fatal. Jadi nantinya kamu sendiri yang tidak bisa berkembang. Saya tambahin nih kalau attitude ya, jadi ada lagi knowledge, skill dan attitude. Ya. Itu tiga-tiganya penting. Ya. Jadi selain attitude juga skillnya juga harus naik ya. Ya naik. Upgrade. Ya. Tambah dengan pengetahuan yang baik itu akan menunjang karir ya sampai ke bisa naik ya. Saat bekerja ya tanggung jawabnya itu 100% lah, sepenuh hati. Ya 100% hindari kesalahan seperti itu. Hindari kesalahan ya. Atasan puas dengan kerjaan kita bisa dampak ke perusahaan seperti itu. Mas Fuad paling lama kerja di bagian apa? Paling lama? Di PIC atau di bagian warehouse? Jadi perjalanan karir saya sendiri sebenarnya kalau di bagian paling lama ya sekarang PIC ya? Iya. Itu trik-triknya seperti apa tuh? Sebenarnya bekerja di bagian PIC. Simple, kalau di PIC itu simple sekali teman-teman. Jadi apa rumit kan banyak juga yang harus dibeli di RM, di raw material, di packaging material, di jadwal produksi. Ya, jadi menyingkronkan itu tuh semua. Ya kalau ini biar buat jangan ngedown teman-teman ya.
kalau misalnya nanti saya udah di operator pingin jenjang karir ntar pusing itu, nggak ada yang pusing. Kalau di pekerjaan tuh nggak ada yang pusing, karena pekerjaannya pasti itu aja teman-teman. Sekolah pusingan di sekolahan, kalau sekolahan kan banyak mata pelajarannya, kalau pekerjaan kan hanya itu aja pasti, walaupun banyak tapi ya itu aja tiap hari kita ininya. Kuncinya cuma satu, yang bikin pekerjaan berat itu cuma komunikasi. Kalau kita komunikasinya bisa menjaga, kita bisa komunikasi. Kuncinya untuk di BPIC itu bisa menjaga komunikasi dengan departemen terkait, dari sales, dari produksi, dari purchasing. Kalau kita sudah komunikasinya baik, itu insya Allah akan mudah untuk menjalani terutama di BPIC ya, karena BPIC itu kan ininya menyambung antara sales, antara produksi, antara purchasing, seperti itu. Ini tangan kanannya mereka lah, seperti itu. Kita di tengah-tengah untuk. Iya. Tapi dukanya apa sih kalau BPIC itu? Dukanya itu kalau pas lagi raw material kita terkendala. Itu tuh. Nah, itu sering banget. Ya, tapi itu ya bagian dari pekerjaan ini. Kalau kita nggak berani untuk ngambil itu ya nggak usah di BPIC. Jadi kalau di BPIC memang ya keluar dari lubang jarum yang satu masuk ke lubang jarum yang satunya lagi, karena raw material ini kan bukan satu atau dua item saja, Pak. Jadi ada banyak, ratusan ya? Ada ratusan. Yang ini lancar, yang sini ini lagi. Tapi itulah ininya, seninya. Kalau lancar terus juga nggak ada rasa syukurnya. Jadi yang sering banget bersyukur itu sebenarnya ya kayak kita di BPIC dan di purchasing tuh selalu bersyukur, alhamdulillah. Tiap hari itu misal kapalnya delay gitu, terus kita berusaha nih untuk biar tidak ada yang shortage, tidak ada yang permintaan tidak terpenuhi gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ya seru aja sih. Seru kalau teman-teman punya jiwa petualang, ya BPIC atau purchasing tempatnya. Jadi Mas Fuad sangat mencintai BPIC. Ya dengan sendirinya lah. Sebenarnya sih nggak serumit itu ya kalau dijalanin. Ya itu tadi kuncinya komunikasi. Komunikasi. Karena saya juga mengalami beberapa kali tuh ketika kita sudah menjadwalkan produksi, ada satu atau dua material yang nggak ada atau belum datang. Dan kita harus informasiin itu teman-teman, jangan kita pendam, jangan kita ntar aja nih, kalau harus jauh-jauh hari. Jadi kesalahan itu bukan di kita. Kalau udah deket-deket baru ngomong itu sama aja bunuh diri. Informasi ke atasan atau yang rekan-rekan. Kalau kita kita udah tahu ini nggak bakalan kekejar, ini bakalan ada keterlambatan, itu harus langsung pada saat itu diinformasikan. Yang berat karena kalau kita pendem, kita simpen, ya itu jadinya kita pulang kepikiran, kita melakukan aktivitas lain juga nggak bisa jadinya. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin di sini buat inspirasi saja ya teman-teman. Kalau barangkali ini ada teman-teman yang memang saat ini sedang kok kayaknya di bawah ya, belum bisa berubah nih hidupnya, dalam artian dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi, atau belum dari segi keluarga lah, seperti itu ya. Jadi pengalaman ini temen nih cerita, bukan pengalaman saya. Kalau ngomong pengalaman saya nanti gimana gitu ya. Tapi ada anak anak ini cerita, dia merasakan perubahan dalam hidupnya itu saat si anak ini peduli kepada orang tua. Jadi apa maksudnya? Teman-teman nih gajian nih, udah kerja gajian. Nah, bantu tuh orang tuanya, senengin orang tua. Nah, di situ rezeki pintu rezeki itu akan terbuka teman-teman. Ini si anak ini bilang saya dulu cuek sama orang tua, gajian tuh ya ngasihnya aja gitu. Tapi saat si anak ini peduli sama orang tua, ngurusin orang tua gitu ya. Dia tadinya kontrak jadi karyawan, tadinya yang nggak punya jabatan jadi punya jabatan. Di situ teman-teman. Jadi teman-teman kalau masih punya orang tua, muliakan orang tua. Tuh, itu kunci ininya. Sepintar apapun teman-teman, itu nggak akan berkah lah kalau orang tuanya nggak ridho. Seperti itu sih teman-teman. Saya itu kuncinya di situ juga. Selain tadi usaha ya, usaha yang bikin cepat usaha teman-teman ini membuahkan hasil,
itu nyenengin orang tua. Iya. Kalau Mumpung masih ada Iya. orang tuanya ya. beruntung banget nih kalau teman-teman masih punya orang tua, itu cepat sekali kalau teman-teman mau Ya, menyenangkan orang tua. bahagiakan orang tua. Iya, Ya. bahagiakan orang tua. Karena kalau orang tua sudah nggak ada, ya udah tertutup. sudah menyesal Iya. sekali. Kenapa dulu nggak begini, nggak begitu ya? Iya, udah tertutup. Nah, Karena ridhonya orang tua kan ridho Allah. iya, iya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Baik Pak Ustadz. Iya, oke, teman-teman tetap semangat ya. Kalau saat ini belum dapat kerjaan atau masih bimbang nih, tetap jalanin. Kuncinya komunikasi sama nurut taat sama aturan di perusahaan ya, attitude. iya, iya. Jadi selama itu pekerjaan dijalankan, jangan banyak mengeluh seperti itu, dan lakukan the best, terbaik. Lakukan pekerjaan itu dari hati. Niatkan. Ada satu lagi Pak, Apa? bekerja itu ibadah. Oh, Itu yang ibadah. sering dilupakan. Jadi niatkan karena ibadah Iya. sejak dari rumah ya. Dari rumah. Nah, niat ibadah nih bekerja. Nantinya akan ada hasil yang baik. Iya. Berarti kita itu yang kita cari kesuksesan ya. Menurut Mas Fuad tuh sukses itu seperti apa tuh? Sukses itu kalau menurut saya ya bisa membuat orang itu tersenyum. Tersenyum bahagia. Pelawak dong. Tersenyum. Dalam artian gini, kita bisa berbagi dengan orang lain. Itulah kesuksesan. Kesuksesan itu bukan nanti nih di ujungnya terus baru nih gue sukses, bukan seperti itu teman-teman. Nah, iya. Saat ini pun teman-teman bisa sukses. Kalau menurut saya sukses apa? Kalau kita bisa mau berbagi dengan yang lain, itu yang dimaksud sukses saya pikir. Ya, jadi Ya, nggak baik. perlu harus nunggu lama baru sukses, enggak. Jadi seperti itu Pak saat ini. Luar biasa nih Mas Fuad ini ya, membagikan pengalaman hidupnya. Semoga video ini menjadi inspirasi atau motivasi bagi para penonton supaya bisa lebih baik lagi ya dalam hal kehidupan, dalam hal karir juga ya. Ya, teman-teman, amin. Ya, kalau Anda suka video ini tolong di like atau di subscribe ya. Subscribe, like and share. Ya, terima kasih ya. Nanti terima kasih, Mas kita Adi. jumpa lagi di lain waktu ya. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga, sukses selalu dan Amin, amin. berkah. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.